Pernah kepikiran nggak sih kenapa komputer yang kita pakai sekarang bentuknya kayak gini? Ada icon, ada jendela, ada mouse yang bisa kita gerak-gerakin. Nah, semua itu dimulai dari satu mesin yang benar-benar mengubah permainan. Yuk kita telusuri bareng-bareng kisah di balik komputer revolusioner itu, Macintosh. Coba bayangin deh, kita balik ke tahun 1983. Zaman di mana komputer itu identik sama layar gelap yang isinya cuma teks. Terus ada seorang jurnalis, Stephen Levy, yang untuk pertama kalinya lihat Macintosh. Kesan pertamanya itu bukan soal seberapa kencang prosesornya atau seberapa besar memorinya, bukan. Tapi cahayanya, sebuah layar putih terang yang rasanya beda banget, rasanya kayak masa depan. Dan lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi, dunia komputer jadul, layar hitam, teks hijau yang bikin sakit mata, dan kita harus hafal perintah-perintah aneh buat ngejalaninnya. Di sisi lain, ini dia visi Macintosh, halaman putih digital yang ramah, ada gambar-gambar kecil yang tinggal kita tunjuk dan klik. Ini bukan cuma upgrade biasa, ini revolusi total dalam cara manusia ngobrol sama mesin. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa lompat dari dunia yang satu ke dunia yang lain? Lompatan raksasa ini jelas gak terjadi dalam semalam. Ini adalah puncak dari sebuah mimpi yang udah dibangun selama puluhan tahun. Sebuah pencarian panjang buat bikin sesuatu yang jauh lebih baik. Semuanya itu berawal dari satu ide. Ide yang sebenarnya simpel tapi dampaknya luar biasa. Gimana kalau komputer itu bisa jadi alat buat memperkuat otak manusia, bukan cuma sekedar mesin hitung raksasa? Jauh sebelum ada yang namanya PC, para visioner ini udah mimpiin itu semua. Di tahun 1945, Vannevar Bush ngebayangin Memex, semacam meja mekanis yang bisa mengakses semua ilmu pengetahuan. Idenya ini menginspirasi seorang teknisi muda bernama Douglas Engelbart. Dia sampai mendedikasikan hidupnya buat mewujudkan visi itu. Dan puncaknya adalah sebuah demo legendaris di tahun 1968. Jadi, ini nih poin kuncinya. Filosofi Engelbart yang dia sebut meningkatkan kecerdasan manusia, itu intinya adalah bikin manusia dan mesin jadi partner. Komputer harusnya jadi perpanjangan dari pikiran kita, yang bikin kita jadi lebih pintar, lebih kreatif. Dan dari labnya dia, inilah lahir dua penemuan yang sekarang kita anggap biasa aja. Pertama, jendela komputer. Kemampuan buat lihat beberapa dokumen sekaligus di satu layar. Revolusioner banget waktu itu. Dan yang kedua, sebuah balok kayu kecil dengan roda yang dia sebut mouse. Cara buat benar-benar masuk ke dalam layar dan ngutak-ngatik informasi secara langsung. Ide-ide Engelbart ini emang radikal banget, tapi butuh tempat yang spesial buat ngembanginnya jadi sesuatu yang nyata. Nah, tempat itu adalah sebuah pusat riset legendaris yang namanya Xerox PARC. Coba bayangin, sebuah tempat di mana orang-orang paling jenius di bidang komputer pada ngumpul. Itulah Xerox PARC di tahun 70-an. Misi mereka, bikin kantor masa depan dengan cara membangun komputer pribadi yang bakal mengubah segalanya. Inovasi paling jenius dari mereka adalah Metafora Desktop. Jadi mereka bikin layar komputer itu kelihatan dan berfungsi persis kayak meja kerja kita. File-file itu ya kertas-kertas dokumen yang dikelompokin di dalam folder. Dan mouse itu ibaratnya tangan kita yang bisa mindahin semua barang itu. Tiba-tiba komputer jadi gampang banget dimengerti. Mereka berhasil nih wujudin ide-ide ini di sebuah komputer bernama Alto, komputer pertama di dunia yang punya antarmuka pengguna grafis atau GUI. Alto itu adalah masa depan, tapi masa depan yang kekunci di dalam lab, Xerox, perusahaan induknya, malah bingung mau diapain ini barang canggih. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Masa depan komputasi itu udah ada, tapi terkurung di dalam laboratorium. Sampai akhirnya, sekelompok tamu datang berkunjung dan melihat semuanya. Jadi, tahun 1979, Steve Jobs dan beberapa insinyur top Apple dapat izin buat main ke PARC. Awalnya mereka nggak tahu bakal lihat apa. Begitu juga sebaliknya, para peneliti di Xerox nggak sadar kalau mereka lagi nunjukin masa depan ke orang-orang yang nantinya bakal benar-benar ngebangun masa depan itu. Reaksi Jobs, wah, dia meledak. Begitu dia lihat jendela, icon, dan mouse bekerja bareng, dia kayak disambar petir. Dia nggak cuma lihat teknologi keren, dia lihat masa depan komputasi untuk semua orang. Sesuatu yang intuitif, kuat, dan indah. Dan dia nggak habis pikir kenapa Xerox ngebiarin harta karun ini nganggur di lab. Dan disinilah kejeniusan Apple kelihatan. Mereka nggak cuma niru, sama sekali bukan. Mereka ambil konsep mentah dari lab, terus disempurnain habis-habisan. Mouse 3 tombol yang ribet, disederhanain jadi 1 tombol. Sistem yang dibikin buat para ahli, diubah jadi super gampang, bahkan buat pemula sekalipun.
Mereka ambil prototipe yang mahalnya selangit dan nemuin cara buat membawanya ke rumah setiap orang. Dengan visi baru yang mereka dapat dari Parch, Apple balik ke markas. Dan di sanalah sebuah tim kecil yang penuh semangat mulai ngerjain sebuah mesin yang bakal jadi wujud dari semua ide-ide brilian itu. Tim Macintosh ini bukan sekedar insinyur, mereka itu seniman. Dipimpin oleh Jobs, misi mereka bukan cuma bikin komputer. Misi mereka, seperti kata Jobs, adalah membuat penyok di alam semesta, menciptakan alat yang saking hebatnya sampai bisa mengubah dunia. Dan apa mereka berhasil? Angka ini udah cukup jadi bukti. Lebih dari 12 juta unit laku dalam 10 tahun pertama. Macintosh bukan cuma memulai revolusi, dia jadi fenomena budaya yang mengubah cara kita kerja, berkarya, dan mikir tentang teknologi. Buat Steve Jobs pribadi, ini lebih dari sekedar bisnis. Ini soal kontribusi. Dia percaya kalau menciptakan alat sehebat Macintosh, itu sama artinya dengan menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi peradaban manusia, sama pentingnya kayak bahasa atau matematika. Kisah Macintosh ini ngajarin kita kalau ide-ide terbesar seringkali butuh puluhan tahun buat matang dan butuh tim yang tepat buat membawanya ke dunia nyata. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, 40 tahun dari sekarang, kira-kira teknologi gila apa ya yang lagi dikembangin di lab-lab rahasia saat ini yang bakal jadi the next Macintosh?